Kebut-kebutan di jalan, emang lagi balapan? Ugal-ugalan juga di jalan, situ jagoan, atau ngerasa sultan? Kalau kecelakaan gimana coba? Udahlah, nggak usah kebanyakan gaya kalau lagi berkendaraan. Nanti yang ada nggak bisa lagi malam mingguan. Standing-standingan kalau lagi bawa motor. Jalan nggak beraturan. Zigzag nggak karu-karuan. Kenapa sih bawa kendaraan nggak bisa anteng? Malah kayak cacing kepanasan. Situ jagoan. Atau anak sultan. Bukannya sampai tujuan, yang ada ujung-ujungnya malah kecelakaan. Siapa nih yang masih bandel, suka ugal-ugalan kalau di jalan? Kalian tahu nggak sih, perilaku kalian yang nggak bertanggung jawab kayak gitu, bukan hanya membahayakan diri kalian sendiri, tapi pengguna jalan lainnya juga bisa kena imbasnya. Sobat Polistory, setiap orang dari kita, kalau lagi bawa motor atau mobil, pasti punya keinginan mau cepat sampai tujuan. Berkendara cepat sih, boleh-boleh aja ya, tapi tetap harus pakai aturan nih. Nah, ini udah kebut-kebutan, ugal-ugalan pula. Emang situ yang punya jalanan, maunya menang sendiri. Ada satu hal dasar yang membedakan berkendara cepat sama ugal-ugalan. Dan orang yang berkendara dengan cepat juga tahu nih di mana dia boleh mengendarai kendaraannya dengan kecepatan yang tinggi. Sementara nih, buat yang ugal-ugalan, mereka cenderung memacu kendaraan dengan pola zigzag. Nggak beraturan di antara lajur. Terus, berusaha deh ngelewatin semua kendaraan yang ada di depannya. Selain itu, orang yang memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi di tempat yang nggak seharusnya, misalnya nih, kayak di zona selamat sekolah, lingkungan padat yang punya batas kecepatan maksimal, maka itu bisa dikategorikan sebagai pengendara yang ugal-ugalan. Kita pasti sepakat ya, bahwa kendaraan secara ugal-ugalan sangat berbahaya buat diri sendiri dan juga orang lain. Perilaku kayak gitu juga nunjukin keegoisan si pengemudi loh. Nah, kayak gini nih, aku punya contohnya. Nah, ini zigzag nih, ugal-ugalan nih, nggak jelas, nggak pakai helm. Mau tuh kan nyalip yang di Ini nih kalau orang umum bilang nih rasain loh. Tuh kan. Wah, ini juga nih satu nih. Iya, oke. Oh. Ya Allah. Ini maksudnya apa ini? Kan. Nah, yang kayak gitu yang harus dijaga. Udahlah. Kenapa sih harus zigzag? Kenapa harus banget mendahului pengendara lain yang di depan dengan cara seperti itu? Biar apa? Biar terlihat keren? Enggak loh. Yang ada ya ngebayain diri sendiri dan juga pengendara lain. Nggak akan dibenarkan loh ya berkendara secara ugal-ugalan. Apalagi kalau alasannya cuma biar terlihat keren ataupun pengen viral. Kata seorang psikologis klinis, Mary John, yang berbasis di Dubai, kebiasaan nggak sehat saat sedang menyetir sebenarnya termasuk salah satu tanda gangguan psikologis. Menurutnya juga, menyetir membutuhkan kedewasaan, konsentrasi yang tinggi, kemampuan menilai, mengambil keputusan dengan baik, dan juga berpikir tanpa respon impulsif. Kalau kita lihat data kecelakaan lalu lintas, miris rasanya, karena 80% kasus kecelakaan disebabkan oleh faktor kelalaian manusia itu sendiri. Dan tahu nggak Sobat Polistory? Mayoritas korban kecelakaan lalu lintas itu ada di rentang usia 15 sampai dengan 35 tahun. Mengemudi sembrono atau ugal-ugalan dengan usia remaja memang saling berkaitan. Berdasarkan riset dari National Institute of Health, ada hal menarik yang ditemukan, bahwa ternyata ada bagian dalam otak yang berhubung dengan kemampuan untuk mengukur risiko dan mengontrol perilaku impulsif. Bagian itu baru akan sepenuhnya berkembang ketika seseorang telah mencapai usia 25 tahun.
saran aja nih buat kalian yang lagi seneng-senengnya bawa kendaraan. Sejatinya, kendaraan itu diciptain buat memudahkan aktivitas manusia untuk mencapai lokasi atau tempat yang jadi tujuan. Bukan buat gaya-gayaan yang malah menyebabkan kecelakaan. Nggak usah deh ugal-ugalan, karena ada orang tua, teman-teman, dan orang-orang yang sayang sama kalian, entah itu di rumah atau di tempat tongkrongan. Karena menurut Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan mencegah hal-hal yang bisa membahayakan keamanan, keselamatan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan. Terus gimana dong Kak, biar kita jadi pengendara yang baik di jalan, biar aman, biar selamat, dan nggak ngebahayain orang lain di jalan? Ini nih, aku kasih tahu ya. Setidaknya ada beberapa cara agar kita jadi pengendara yang aman, selamat, dan tertib. Pertama, pakai perlengkapan berkendara, kayak helm, sepatu, dan yang lainnya. Juga jangan lupa untuk bawa surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK. Persiapkan kendaraan dalam kondisi yang baik. Kemudian, pahami rambu-rambu lalu lintas. Hormati pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya. Terus, ini juga yang sangat penting nih. Penting banget malah. Yaitu adalah jaga kondisi fisik Anda, mental, dan emosi kalian saat berkendara. Jangan sampai nih kejadian kayak gini menimpa kalian. Ini aku puterin videonya. Seorang pengendara sepeda motor yang melaju dengan gaya Superman di jalan raya tewas akibat menabrak truk di depan masjid. Gaya baru lagi nih, Wak. Pertigaan Pasir Kumbo, Kelantan. Ini maksudnya gimana? Dalam video yang viral di media sosial, tampak seorang laki-laki mengendarai sepeda motornya dengan gaya Superman Astagfirullahalazim. Juli 2021 melaporkan korban berkendara tanpa helm dan melakukan atraksi berbahaya. Si pengendara Tuh kan, siksa ke kiri dan motivasinya kayak gini tuh apa? Ini kalau bukan untuk biar terlihat keren, pasti karena pengen viral nih. dan tewas karena benturan di kepala. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kalau memang langsung tewas tuh, mohon maaf ya. Malah ya udah gitu, sudah meninggal. Tapi kalau misalkan nanti kecelakaan dan bikin badan kita jadi rusak, ya kan kita jadi ngerepotin orang tua, orang-orang sekitar, ya kan? Jadi harus lebih bijak dalam berkendara. Kayak gitu tadi tuh, bukannya berkendara dengan aman, malah gaya-gayaan. Lihat kan akibatnya? Jadi nyusahin semua deh. Di samping itu memang sudah takdirnya ya, tapi kan kewajiban kita juga buat pakai motor atau mobil dengan cara yang wajar dan nggak membahayakan pengguna jalan lainnya. Pasti kalian ngerasa nggak nyaman kan kalau nemuin pengemudi yang ugal-ugalan di jalan. Kalau ditanggepin, yang ada malah jadi es mambo. Es mosi maksud saya. Nah, pasti bakal ada yang ngerugi juga. Tapi coba tenangin diri dulu deh. Sambil bisa dicoba tipsnya kalau nemuin orang yang ugal-ugalan di jalan. Yang pertama, jaga jarak kendaraan kalian. Karena biasanya pengemudi yang ugal-ugalan suka labil kalau lagi di jalan. Buru-buru, main serobot jalur lain. Bisa juga nyerempet kendaraan kalian. Makanya disaranin banget ngindarin pengemudi kayak gitu ya. Jaga jarak dan biarkan dirinya menjauh dan berlalu dari pandangan kalian. Terus, jangan sampai terpancing emosi. Tetap tenang, banyakin istighfar, karena orang waras biasanya suka banyak ngalah. Setuju? Tetap fokus berkendara dengan penuh konsentrasi dan patuhi rambu-rambu lalu lintas. Dan kalau sudah sangat meresahkan, jangan ragu-ragu buat ngelaporin si pengemudi yang ugal-ugalan kepada pihak yang berwenang. Kalau kendaraan itu milik instansi tertentu, kalian bisa laporin ke instansinya. Dan pastikan kalian tahu ciri kendaraan, nomor polisi, lokasi kejadian, serta arah perjalanan, dan juga bukti lainnya. Biar bisa ditindaklanjuti atau langsung diproses. Buat kalian yang suka ugal-ugalan dan bikin bahaya pengguna jalan lainnya,
bakal ada sanksi yang bisa kalian terima loh. Dan hukumannya nggak main-main loh ya. Di pasal 311, setiap orang yang sengaja mengemudikan kendaraan dengan cara yang nggak wajar dan membahayakan nyawa atau barang bisa dikenakan hukuman 1 tahun penjara atau denda 3 juta rupiah. Dan di ayat lainnya, kalau kelakuan kalian itu menyebabkan kecelakaan dan mengakibatkan orang lain meninggal dunia, hukuman maksimalnya bisa sampai 12 tahun penjara dan atau denda sebanyak 24 juta rupiah. Sobat Polistory, pengendara ugal-ugalan merupakan cerminan seorang yang tidak memiliki mental yang tepat untuk mengemudi di jalan umum. Karena di jalanan umum, pengemudi harus bisa mengontrol dirinya untuk menaati peraturan yang berlaku dan menghargai hak pengguna jalan lainnya. Saya Bribtu Putri Cikita, sampai ketemu lagi di episode Polistory selanjutnya. Sampai jumpa!